Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2003-2094 dengan mata kuliah Rancangan Usaha. Di sini ada yang namanya perencanaan bisnis yang terbagi dua, yaitu perencanaan dan bisnis. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai suatu tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan yang akan kita tujukan. Dan bisnis yaitu suatu organisasi yang akan menjual barang atau jasa kepada konsumen dan bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Perencanaan bisnis itu merupakan pedoman untuk meningkatkan rencana-rencana yang akan diharapkan, karena dalam berbisnis kita harus tahu arah dan tujuan yang akan kita capai. Proses yang akan ditentukan untuk menentukan tujuan organisasi dan siapkan strategi taktik dan operasi yang akan ditentukan secara jelas agar bisa mencapai tujuan organisasi secara penuh. Fungsi perencanaan agar bisa membantu proses pengambilan keputusan untuk sesuai dengan tujuan perusahaan yang akan kita usahakan. Selanjutnya yaitu tipe-tipe perencanaan bisnis. Ada yang namanya perencanaan operasional. Tipe perencanaan bisnis ini merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Yang kedua itu ada perencanaan strategi. Tipe perencanaan yang kedua ini perencanaan strategi yang terdiri dari langkah-langkah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga ada yang namanya perencanaan taktis. Tipe perencanaan taktis berguna untuk usaha yang akan kita buat, yang akan kita rencanakan sebelumnya, seperti strategi pemasaran. Yang keempat itu ada namanya perencanaan jangka panjang. Bagaimana namanya tipe perencanaan yang berguna untuk rencana usaha, seperti jangka waktu yang lebih dari 1 tahun atau lebih. Selanjutnya ada yang namanya komponen dalam perencanaan bisnis. Yang pertama itu ada identitas perusahaan dan visi misi komponen perencanaan bisnis. Pertama yaitu visi misi dan identitas perusahaan. Yang kedua, gambaran umum bisnis. Selain komponen identitas dan visi misi perusahaan, kita juga perlu memasukkan komponen selanjutnya, seperti gambaran umum bisnis. Yang ketiga itu target pasar, memasukkan komponen. Target pasar penting untuk membuat pembaca paham bahwa bisnis itu akan memiliki sasaran yang tepat. Yang keempat itu ada yang namanya rincian produk komponen dalam bisnis plan. Yang berikutnya yaitu rincian produk. Kita wajib memasukkan komponen rincian produk karena sebuah produk adalah bukti bahwa seorang pengusaha serius dalam menjalankan usaha tersebut, baik itu produk berupa jasa atau fisik. Yang kelima itu ada namanya rencana pemasaran komponen. Rencana pemasaran juga penting dimasukkan dalam perencanaan bisnis karena kita harus bisa memasarkan produk perusahaan untuk mendapatkan omset. Yang keenam, biaya operasional itu biaya operasional adalah komponen perencanaan bisnis. Selanjutnya yang kita wajib mencantumkan, jika ternyata modal yang kita butuhkan sangat tinggi, maka kita bisa mencari investor untuk memenuhi biaya operasional tersebut. Yang ketujuh itu ada perhitungan break-even point yang disingkat dengan BEP. Yang kedelapan profitabilitas, dan yang kesembilan itu adalah analisa persaingan dan strategi. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.